Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava. Saya ingin menjelaskan materi tentang penyusunan dokumen rencana reklamasi dalam kegiatan usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 2020 dan sebagainya. Dasar hukum mengenai undang-undang ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, Nomor 3 2020, 23, 32 2009, 78 2010 dan PP Nomor 55 tahun 2010. Peraturan turunan, ini sebagai berikut, mungkin tidak perlu saya bacakan karena hampir sama dengan yang sebelumnya. Hanya yang berbeda pada Kepmen SDM nomor 344 poin K garis miring MB poin 01 M MEM poin B garis miring 2015 tentang D Pedoman Teknis Reklamasi dan Pasca Tambang terbaru 2025. Ini mungkin masih dalam yang terbaru. Pengertian secara definisi tentang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, Pasal 1, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk penataan, pemulihan, dan perbaikan kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Tujuannya adalah tujuannya adalah memulihkan kondisi lahan, memperbaiki fungsi ekologis, memungkinkan pemanfaatan kembali lahan, meningkatkan dampak lingkungan, dan melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup. Kemudian ada tahapan kewajiban penyusunan dokumen rencana reklamasi. Yang pertama ada dokumen untuk tahapan eksplorasi yang pemegang IUP atau IUPK eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi tahap eksplorasi disampaikan sebagaimana dengan eh, pengajuan IUP eksplorasi disusun sebagai dengan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup. Format mencakup dari marking 1 Kepmen SDM nomor 1827 garis K garis miring 2018. Kemudian ada tahap operasi produksi wajib disampaikan berdasarkan pengajuan IUPK atau IUP operasi produksi berdasarkan studi kelayakan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui. Periodenya berjangka selama 5 tahun dengan rincian tahunan. Format mencakup pada matriks 2 Kepmen SDM nomor 1827 K garis miring 2018. Komponen dokumen rencana reklamasi tahap operasi produksi. Yang pertama ada tata guna lahan, kondisi tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan operasi produksi, rencana pembukaan lahan luasan dan lokasi lahan yang akan menggunakan akibat kegiatan penambangan, program reklamasi, penang, pertanggungjawaban lahan, revegetasi, pemulihan air, pengelolaan void, kemudian biaya langsung, pembongkaran reklamasi, dan biasanya biaya tidak langsung. Kona lingkungan awal, morfologi, hidrologi, biologi, akuatik, dan terrealitas sosial budaya ekonomi. Peta dokumen teknis, peta lokasi, peta rencana, pembuatan gambar teknis reklamasi. Rona lingkungan dalam dokumen reklamasi. Rona lingkungan awal yang wajib disusun sesuai dengan dokumen lingkungan hidup AMDAL, UKT, UKL, UPL yang telah disetujui oleh PP nomor 78 tahun 2010 pada pasal 7 ayat 3. Yang pertama ada lahan dan morfologi. Peruntukan lahan, peruntukan lahan, eh, topografi, kemiringan dan kondisi geologi, hidrologi, air permukaan, kualitas air tanah daerah lahan hujan, biologi tersial, flora dan fauna darat, tutupan vegetasi, keanekaragaman, kemudian ada biologi akuatik, fauna air, ekosistem sungai, danau, indeks kualitas perairan, kemudian sosial, budaya, dan ekonomi, mata pencaharian masyarakat tradisional lokal, dampak ekonomi kegiatan tambang.
Kemudian program reklamasi dan revegetasi. Penangguhan lahan, pembongkaran fasilitas tambang yang tidak digunakan, mengembalikan lahan bekas galian, kemudian revegetasi wajib dilakukan setelah penangguhan lahan sesuai yang ditunjukkan untuk perlindungan keanekaragaman hayati. Pemegang IUP wajib menggunakan sarana pembibitan jenis tanaman dipilih sesuai peruntukan ekologi lokal. Kemudian ada alternatif area budidaya sumber air, area pemukiman. Ini berdasarkan Kemen SDM 1827 K garis miring 2018, kegiatan reklamasi pada tahapan operasi produksi. Pengolahan lubang bekas tambang. Berdasarkan PP nomor 78 2010 Kementerian SDM 1827K 2018 angka 17 wajib membuatkan rencana pengelolaan lubang bekas tambang apabila rencana teknis penambangan, teknis lubang pasca tambang, penambangan, pemantauan kualitas air, pemulihan dan pemantauan kualitas air berasas baku mutu lingkungan melalui PP nomor 22 2021, pengelolaan lubang bekas tambang, pengelolaan air dalam void sesuai peruntukan air baku, budidaya perikanan dan wisata, stabilitas tebing void, kebijakan geoteknik, rencana penutupan, dokumen rencana penutupan tambang mencantumkan strategi pengelolaan setiap void tersisa. Larangan pembiaran, kemudian juga rencana biaya reklamasi, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung biaya pembongkaran fasilitas, biaya reklamasi, pengamanan, semua bukan bukan tambang, reklamasi dan pembongkaran fasilitas, pemulihan, remediasi, kemudian biaya penanganan sisa bahan bakar, pelumas, dan bahan kimia. Tidak langsung mobilitas, biaya tanganan ahli, biaya administratif, biaya pengobatan sosial, pengembangan sosial budaya ekonomi pasca tambang, penetapan nilai pengacuan suku bunga atau obligasi pemerintah. Jaminan reklamasi yang pertama adalah baku jaminan atau bentuk jaminan deposit berjangka pada bank pemerintah atas nama menteri atau gubernur, em, pemegang IUP atau IUPK, waktu penetapan paling lambat 30 hari kalender sejak rencana reklamasi atau pasca tambang disetujui. Prosedur jaminan 5 tahun pertama ditetapkan seluruh diperbarui setiap periode 5 tahun sekali. Pencairan jaminan dilakukan oleh Dirjen atas nama Menteri atau Gubernur setelah evaluasi laporan dan peninjauan lapangan. Jika tidak memenuhi, pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga untuk menggunakan dana jaminan untuk melaksanakan reklamasi. Kemudian poin 12, prosedur pengajuan dan persetujuan. Pengajuan IUPK Eksplorasi menyampaikan dokumen rencana reklamasi pada Menteri atau Gubernur, kemudian evaluasi 60 hari, Dirjen atas nama Menteri Gubernur melakukan penilaian maksimal 60 hari kalender, dianggap disetujui jika tidak ada saran penyempurnaan dalam 60 hari. Penyempurnaan, jika belum memenuhi kebutuhan, perusahaan menyampaikan kembali dalam 30 hari kalender. Rencana perubahan rencana diajukan jika ada perubahan studi kelayakan, kondisi geologi atau hidrogeologi atau hidrologi atau IUPK diperpanjang. Pelaporan pelaksanaan dan penilaian keberhasilan. Laporan triwulan pelaksanaan reklamasi, kemudian penilaian keberhasilan dilakukan oleh Dirjen, Direktur Jenderal dan pejabat setingkatnya. Sanksi pemerintah memberikan sanksi kepada pemegang IUP atau IUPK yang tidak melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana dikenai peringatan tertulis mengenai kegiatan hingga pencabutan IUP atau IUPK melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 151 JOPP nomor JO PP nomor 78 tahun 2010. Kesimpulan, poin utama
Poin utama ya ini adalah reklamasi adalah kewajiban hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Kemudian dokumen rencana reklamasi harus disetujui atau disusun sebelum iup operasi produksi diterbitkan. Berbasis studi kelayakan dan analisis dampak lingkungan. Komponen dokumen meliputi tata guna lahan, program reklamasi, revegetasi, pengolahan void, dan rencana biaya. Jaminan reklamasi membentuk deposit berjangka ditetapkan paling lambat 30 hari setelah rencana disetujui. Pengelolaan triwulan wajib dilakukan berdasarkan hasil dievaluasi oleh Dirjen Mirba melalui peninjauan lapangan. Daftar pustaka sebagai yang terlampir yang tadi saya juga sempat bacakan. Terima kasih, Awirasi Engkode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.